Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas subbab terakhir dari bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas indikator yang terakhir dalam bab kelarutan dan hasil kali kelarutan, yaitu kita akan menjelaskan dan memformulasikan penerapan KSP dalam meramalkan proses pengendapan. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa larutan itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Nah, berbicara tentang pengendapan, berarti kita berbicara juga tentang larutan lewat jenuh, atau larutan yang dimana saat terlarutnya itu tidak bisa melarut lagi dalam pelarutnya, sehingga akan terbentuk endapan. Kita akan perhatikan di sini hubungan KSP dengan pengendapan. Dengan membandingkan harga hasil kali konsentrasi ion yang kita sebut dengan KSP yang terdapat dalam larutan dengan harga hasil kali kelarutan KSP-nya, maka dapat kita perkirakan apakah terbentuk atau tidaknya endapan dalam larutan. Nah, kita perhatikan penentuan hasil kali ion atau KSP untuk larutan, misalnya PMTN, ketika ke dalamnya ditambahkan larutan yang mengandung ion, dalam hal ini ion Pn+ dan ion Tm-, maka kita akan lihat persamaan dari penentuan hasil kali ion atau KSP-nya sama dengan konsentrasi P pangkat N+ dipangkatkan dengan M dikali konsentrasi T pangkat M- dikalikan dengan koefisiennya atau dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, di sini ada ketentuan dalam kita meramalkan apakah suatu larutan itu mengalami pengendapan atau tidak mengalami pengendapan. Ketentuannya adalah kita membandingkan nilai KSP dan nilai KSP dari suatu senyawa. Untuk ketentuan yang pertama, jika nilai KSP dari senyawa PMTN lebih kecil daripada nilai KSP PMTN, maka dapat dijelaskan bahwa belum menghasilkan endapan PMTN atau larutannya itu masuk dalam kelompok larutan tak jenuh. Dalam hal ini, saat terlarutnya masih dapat larut di dalam pelarut. Kemudian, ketentuan yang kedua, jika nilai KSP dari senyawa PMTN itu sama dengan nilai KSP dari senyawa PMTN, maka dapat diramalkan bahwa mulai menghasilkan endapan senyawa PMTN, atau kita dapat kelompokkan dalam larutan tepat jenuh. Larutan maksimum terjadi kesetimbangan antara saat terlarut dan pelarutnya. Kemudian ketentuan yang ketiga, jika KSP dari senyawa PMTN lebih besar dari nilai KSP senyawa PMTN, maka dapat diramalkan bahwa terbentuk endapan senyawa PMTN. Dan dapat kita kelompokkan larutan ini tergolong dalam larutan lewat jenuh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, larutan lewat jenuh adalah larutan yang dimana saat terlarutnya tidak dapat melarut lagi di dalam pelarutnya, sehingga akan terbentuk endapan. Nah, kita akan melihat contoh soal supaya kita dapat memahami ketentuan yang ada di atas dalam hal meramalkan apakah suatu senyawa, suatu larutan itu dapat mengalami pengendapan atau tidak. Jika dalam suatu bejana terdapat campuran antara 500 ml timbal nitrat atau PbNO3 2 kali dengan konsentrasinya 10⁻³ molar dan 1 liter NaI atau natrium iodida dengan konsentrasi 10⁻² molar. Jika KSP dari PbI2 adalah 6 kali 10⁻⁹, tentukan apakah dalam campuran tersebut terbentuk endapan PbI2 atau tidak. Nah, di sini teman-teman, kita awali dengan mencari mol dari senyawa perak nitrat. Ya teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari mol dari senyawa perak nitrat dengan cara mengalihkan volume dari senyawa perak nitrat dengan molaritasnya. Seperti data pada soal, volume pada perak nitrat itu adalah 500 ml, kita kalikan dengan molaritasnya 10⁻³ molar. Maka akan didapatkan nilai mol untuk senyawa AgNO3 2 kali adalah 5 kali 10⁻⁴ mol. Kemudian di sini kita akan mencari mol dari Pb2+. Nah, di sini mol Pb2+ itu sama dengan mol dari AgNO3 2 kali, yaitu 5 kali 10⁻⁴
min 4 mol. Kemudian, kita akan mencari mol dari natrium iodida dengan cara mengalihkan volume dari natrium iodida dengan molaritasnya, yaitu 1 liter kita kalikan dengan 10 pangkat min 2 molar, sehingga nilai mol untuk senyawa natrium iodida adalah 0,01 mol. Sehingga untuk mol dari ion imin itu juga sama dengan mol NaI yang memiliki nilai mol sama dengan 0,01 mol. Nah, setelah kita lakukan pencampuran antara senyawa NaI dan AgNO3 dua kali, maka kita dapat melihat molaritas dari Pb2+ dan molaritas dari ion I-. Di sini molaritas dari Pb2+ itu sama dengan mol Pb2+ dibagi dengan volume total. Volume total adalah volume gabungan dari volume natrium iodida dan volume dari senyawa AgNO3 dua kali, yaitu 1,5 liter. Sehingga dapat kita input ke dalam persamaannya, 5 kali 10 pangkat min 4 mol dibagi dengan 1,5 liter, hasilnya sama dengan 3,33 kali 10 pangkat min 4 molar. Kemudian molaritas dari ion imin itu sama dengan mol imin dibagi dengan volume total, yaitu 0,01 mol dibagi dengan 1,5 liter. Dan hasilnya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 3 molar. Sehingga, untuk mencari nilai QSP, itu sama dengan konsentrasi Pb2+ kita kalikan dengan konsentrasi I- dikuadratkan. Sama dengan molaritas dari Pb2+ dikalikan dengan molaritas dari I- dikuadratkan, yaitu 3,33 kali 10 pangkat min 4 kita kali dengan 6,67 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Dan hasil QSP-nya itu sama dengan 1,48 kali 10 pangkat min 8. Nah, setelah kita mendapatkan nilai QSP, kita akan bandingkan dengan nilai KSP. Nilai KSP pada soal yaitu 6 kali 10 pangkat min 9. Kita bandingkan dengan nilai QSP yang sudah kita dapat. Di sini nilai QSP-nya itu sama dengan 1,48 kali 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 8 dengan 10 pangkat min 9 dari KSP, ternyata nilai QSP itu lebih besar dari KSP. Maka sesuai dengan ketentuan yang sudah kita bahas di awal, karena nilai QSP lebih besar dari KSP, maka dalam campuran akan terbentuk endapan PBI 2 kali. Sekian dapat saya sampaikan. Kita akan melihat contoh dari soal ini. Ya, anak-anak, kita bisa melihat contoh soal di file yang sudah Pak kirimkan ke guru kelas kita. Pada soal nomor 29, suatu lautan mengandung garam-garam FeNO3 dua kali, MnNO3 dua kali, dan ZnNO3 dua kali, masing-masing dengan konsentrasinya 0,01 molar. Ke dalam larutan ini ditambahkan natrium hidroksida padat, sehingga didapatkan pH larutan adalah 8. Jika KSP hidroksida dari FeNO3 dua kali sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 16, MnNO3 dua kali sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 14, dan KSP dari ZnNO3 dua kali sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 17. Hidroksi yang mengendap adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita tentukan dulu nilai konsentrasi dari NaOH dari pH yang sudah diketahui. Diketahui pada soal pH NaOH sama dengan 8. Maka dapat kita tentukan pOH-nya itu sama dengan 14 dikurangi dengan pH sama dengan 14 kurang 8, hasilnya sama dengan 6. Maka nilai konsentrasi OH min itu sama dengan 10 pangkat min 6. Maka Kc itu sama dengan FeOH 2 kali. FeOH 2 kali, kalau kita buat reaksi ionisasinya, maka akan menghasilkan Fe2+ tambah dengan 2 OH min. Maka kita dapat menghitung Kc-nya atau QSP-nya itu sama dengan konsentrasi Fe2+ dikali dengan konsentrasi OH min dikuadratkan. Nah, karena di sini Fe itu memiliki koefisien 1, maka nilai kelarutannya sama dengan S. Di sini OH min koefisiennya sama dengan 2, maka nilai kelarutannya sama dengan 2S.
di pangkat 2. Maka nilai S di sini adalah 10 pangkat min 2. Maka 10 pangkat min 2 kita kali dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dikuadratkan. Min 6 itu didapat dari nilai konsentrasi OH min yang sudah kita dapat pada data pH yang ada pada soal. Sehingga nilai QSP yang kita dapatkan adalah 4 kali 10 pangkat min 14. Sehingga di sini dapat kita mengambil kesimpulan bahwa nilai QSP atau QC dari FeOH 2 kali, yaitu 4 kali 10 pangkat min 14, jika dibandingkan dengan nilai KSP FeOH 2 kali, yaitu 2,8 kali 10 pangkat min 16, ternyata nilai FeOH 2 kali lebih besar, nilai QSP-nya lebih besar daripada KSP. Maka akan terbentuk endapan untuk senyawa FeOH 2 kali. Nah, setelah itu, kita lanjutkan dengan senyawa dari MnOH 2 kali. Caranya sama persis dengan yang kita lakukan pada senyawa FeOH 2 kali. Kita buat dulu reaksi ionisasinya MnOH 2 kali, karena FeOH 2 kali, MnOH 2 kali, dan senyawa ZnOH 2 kali sama-sama memiliki muatan 2+, maka tentunya reaksi ionisasinya itu tidak berbeda jauh dengan reaksi ionisasi dari FeOH 2 kali. Sehingga di sini MnOH 2 kali akan terurai menjadi Mn2+ sama dengan 2OH-, dan nilai kelarutannya untuk Mn adalah S dan 2OH- adalah 2S. Sehingga nilai QC atau QSP dari MnOH 2 kali itu sama dengan S dikalikan dengan 2S kuadrat. Nah, di sini nilai S yang berada pada soal adalah 10 pangkat min 2. Kita kali dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dikuadratkan. Dan hasilnya sama dengan nilai QSP dari FeOH 2 kali, yaitu 4 kali 10 pangkat min 14. Ya, setelah kita mendapatkan nilai QSP-nya atau QC-nya, yaitu 4 kali 10 pangkat min 14, kita bandingkan dengan nilai KSP dari senyawa MnOH 2 kali. Di sini nilai KSP-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 14. Dibandingkan dengan nilai QC-nya, maka nilai QC-nya itu lebih kecil daripada KSP, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa ZnOH 2 kali larut di dalam zat pelarutnya. Kemudian untuk senyawa ZnOH 2 kali juga sama ya teman-teman. Proses kerjanya, kita buat dulu reaksi ionisasinya, kemudian kita cari nilai QSP-nya. Dan di sini nilai QSP-nya atau QC-nya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 14. Kita bandingkan dengan nilai KSP dari senyawa ZnOH 2 kali. Ternyata nilai QC atau QSP-nya itu lebih besar daripada KSP, sehingga kesimpulannya senyawa dari ZnOH 2 kali itu dapat mengendap. Sehingga soal ini jawabannya adalah yang E ya, ZnNO3 2 kali dan FeNO3 2 kali yang dapat mengendap. Sekian yang dapat Pak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Setelah kita membahas materi hubungan KSP dengan QSP, anak-anak dapat melanjutkan mengerjakan soal ini untuk memahami konsep hubungan antara KSP dan QSP. Sesuai dengan ketentuan yang sudah kita bahas, bagaimana jika nilai QSP lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan nilai KSP-nya. Di sini ada 2 soal yang harus teman-teman kerjakan. Oleh karena itu, silakan anak-anak mengerjakan soal ini. Jika ada pertanyaan atau ada materi yang kurang dipahami, silakan melalui grup kelas maupun secara pribadi. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.